Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Ya, sekarang kita mau we are going to discuss something in chapter 10, and the topic of chapter 10 is still related to chapter 9. Chapter 9 kamu sudah belajar tentang past tense kan? Nah, chapter 10 kita belajar tentang regular and irregular verb. Kemudian konten yang kedua, konten yang kedua ya. Konten yang pertama itu ways to do, jalan, jurus 5 and 6 ya. Oke. Tentang regular sama irregular verb itu sebetulnya kalian sudah ada di pelajaran isi English Conversation. You can open up your easy book, itu ada di the last page 50 ya. Itu ada irregular verb. Irregular verb itu adalah kata kerja yang perubahannya itu tidak beraturan, antara verb 1, verb 2 dan verb 3-nya tidak beraturan. Nih, contoh ya, beat, beaten, buy, bought, choose, chosen, ya, draw, drawn, ya, feed, fed, dan seterusnya. Oke. Tentang irregular verb kalian harus hafalin. You have to memorize it. Ya ini bakal kepake banget sampai kamu di SMP atau sampai kamu ke SMA. So you have to memorize these words. Tentang regular verb, ya, regular atau dibacanya regular I think. Regular itu artinya dia perubahannya beraturan. Kalau ada irregular baru tidak beraturan. Ya, kalau yang beraturan itu maksudnya gimana? Kalau yang beraturan itu antara verb 2 sama verb 3-nya tinggal ditambahin ed doang di belakang kata tersebut. Misalkan wash, ya, mencuci, wash. Tinggal tambahin ed untuk verb 2 sama verb 3-nya. Jadi washed sama washed. Gitu. Ya. Play, jadi played. Gitu. Ya. Tentang regular, ya. So easy, tambahin ed doang di belakangnya. Ya. Kemudian kita balik lagi ke buku tadi. Ya. Oh, wait a sec, I just want to refresh something about past tense ya. Kamu pasti sudah hafal ini ya. Kalau mau ngomong sesuatu yang terjadi di masa lalu, kamu harus pakai verb 2. Misalkan kamu mau bilang saya pergi ke Condet 3 hari yang lalu, so you have to say I went to Condet 3 days ago. Okay. I went to Condet 3 days ago. So, kamu harus pakai verb 2 kalau kamu mau ngomong sesuatu yang terjadi di masa lalu. Another example, apa ya? They sold their phone yesterday. Mereka jual HP mereka kemarin. Nah, ini contoh kalimat positif. Tapi kalau kalimatnya negatif, maka pakai didn't verb 1. Misalkan we didn't go to Jogja last December. We didn't go. So pakainya go, bukan pakai when. Kalau tadi kalimat positif pakai when, kalimat negatif pakai go. Gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa ingat ya. Kalau mau bilang tidak, ya, mau bilang tidak untuk kejadian di masa lalu, pakainya didn't verb 1. Jangan pakai don't atau jangan pakai doesn't. Ya. Misalkan dia tidak ketemu saya semalam. He didn't meet me last night. He didn't meet me last night. Dia nggak ketemu saya semalam. Gitu ya. Dan untuk kalimat tanya, susunannya ini Q, did, subject, verb 1, kemudian sisa kalimatnya, rest of the sentence. Contohnya,
Kamu pergi kemana kemarin? Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Kamu makan apa semalam? What did you eat last night? Okay. And then kalau kalimat tanyanya jawabannya iya atau tidak, maka nggak butuh Q. Misalkan kamu pergi ke PRJ ya semalam. Apakah kamu pergi ke PRJ? Emang kamu pergi ke PRJ? Nah, 3 contoh kalimat tadi adalah contoh kalimat tanya yang jawabannya iya atau tidak. Apakah kamu pergi ke PRJ? Emang kamu pergi ke PRJ? Kamu pergi PRJ ya semalam? Nah, so itu jawabannya ya atau tidak, maka nggak usah pakai Q, langsung ke did. Did you go to Jakarta Fair kemarin misalkan, yesterday? Did you go to Jakarta Fair yesterday? Gitu ya. Itu hanya untuk refresh. Ini udah diajarin di chapter 9 ya, tentang formula atau rumus tentang past tense udah diajarin di chapter 9. I just want to review. So let's keep going ke halaman selanjutnya. Next page. Okay, here we go. Di sini ada dialog antara Siti sama Mina. What did you do after school yesterday? I practiced jalan jurus 5 dan 6. How did you do it? My teacher taught me step by step. First, he did one movement. I watched and studied the movement carefully. After that, I tried to follow just like the way he moved. Okay. Sebetulnya harus Mr. Syarif harus ngajarin pronunciation, ed pronunciation ya. ed ending pronunciation itu ada 3 macam. Ada yang dipronounce-nya deh, ada yang dipronounce-nya id, ada yang dipronounce-nya teh ya. Jadi ed ending akhiran ed dalam bahasa Inggris itu dipronounce-nya 3 macam. Contoh paint, mengecat, melukis ya. Bisa juga mengecat sih ya. Paint ya, kalau ditambahin ed dia dibacanya ed-nya itu dibacanya id, jadinya painted ya. Next time I will teach you something about this, gimana melafalkan, how to pronounce ed ending. Ada yang dibacanya id, ada yang dibacanya deh, ada yang dibacanya teh ya. Jadi akhiran ed itu ada yang dibacanya id, contoh painted, terus ada yang dibacanya deh, contohnya played, terus ada yang dibacanya teh, contohnya ini. Nah, walk kalau tambahin ed, walk kalau tambahin ed maka ed-nya dibacanya teh, walked gitu, walked. Sedangkan kalau play ditambahin ed maka ed-nya dibaca played. Oke. Terus kalau yang contohnya id dibaca id, misalkan paint ya. Terus ditambahin ed jadi painted, id dibacanya id gitu. Next time I will teach you tentang ini. I want to go to the next page. Listen, repeat, and circle the correct past verb. Practice atau practiced. I practice atau practiced jalan jurus 5 dan 6 yesterday. Karena ini masa lalu ya, yesterday, maka kamu harus pakai verb 2. Maka practiced. My teacher blah 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 me the movement for each jurus. Ya, karena ini masa lalu, maka pakainya taught. My teacher taught me. Next page. Ya, pokoknya don't forget kalau kamu menceritakan kegiatan di masa lalu harus pakai verb 2 itu aja. Kecuali kalau kalimatnya adalah kalimat
negatif atau kalimatnya ada kata tidaknya, maka kamu pakai didn't verb 1. Saya nggak ngelihat mereka, I didn't see them. Jangan I didn't saw. See, saw, seen. Jangan pakai I didn't saw, tapi I didn't see. Gitu ya. Kemudian kalau kalimat tanya juga harus pakai verb 1. Gitu. Ini tentang regular sama irregular ya. Irregular jumlahnya lebih sedikit daripada regular, maka yang dihafalkan itu yang irregular aja. Oke. Dan I suggest you to remember this. I suggest you to memorize this karena bakal kepake banget sampai kamu SMP, sampai kamu SMA, bahkan mungkin sampai kamu kuliah atau sampai kamu kerja. And this one ada reading text yang sudah diterjemahkan, so I don't need to read this. Oh, yeah, yeah. I think I just wanna go to the point. Intinya begitu aja ya. Apa? Kalau past tense itu harus pakai verb 2. Ingin membicarakan sesuatu yang terjadi di masa lalu harus pakai verb 2. Dan verb 2 sendiri itu terbagi dua. Ada yang regular sama irregular. Oke, itu satu. Kemudian kalau mau mengatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan ada kata tidaknya di kalimat itu, so pakainya didn't verb 1. Contohnya misalkan saya nggak ngelihat kamu kemarin, I didn't see you. I saw your parents. Bisa Syarif pakai verb 2, see, saw, seen. I saw your parents, but I didn't see you. Where did you go? Kemana kamu pergi? Gitu ya. Okay, and then ya itu aja sih poin atau maksud dari chapter 10 ini ya. You will have a practice dalam bentuk Google Form. So silahkan kerjakan ya. That's all for today. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.